Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, mari pertemuan pada petang hari ini, hari Sabtu, malam Ahad, kita mulai dengan membaca doa. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Mohon ditirukan dengan khusyuk. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin. Semoga doa kita dikabulkan. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, melanjutkan pengajian kita pada pertemuan yang lalu, yakni tanda-tanda orang itu meninggalnya dalam keadaan husnul khatimah. Pada pertemuan yang lalu yang sudah saya sampaikan, sudah ada 6 tanda, 6 tanda orang itu meninggalnya dalam keadaan husnul khatimah. Yang pertama itu adalah nutquhu bisyahadati indal maut, yakni mengucapkan 2 kalimat syahadat ketika akan mati, atau setidaknya dengan kalimat la ilaha illallah. Ini sudah kita terangkan dalil-dalilnya juga. Kemudian yang kedua adalah al-mautu bi rasyil jambi. Jadi orang meninggalnya itu dalam jabah atau dalam batuk ini ya, itu ada keringatnya. Tapi dengan catatan yang meninggalnya adalah orang muslim. Hadisnya juga sudah saya sampaikan. Kemudian yang ketiga, tanda seseorang meninggal dalam keadaan husnul khotimah itu adalah
al-mautu lailatal jum'ati au naharuha. Yakni orang yang meninggal malam Jumat. Jadi malam Jumat itu kapan ya? Umpama ini Kamis ya, tadi maghrib terus ke atas ya. Au naharuha, atau hari Jumat. Tapi ini juga catatan Anda, yakni orangnya muslim, orangnya beragama Islam. Ini nomor 3. Kemudian yang nomor 4, tanda seseorang itu meninggalnya dalam keadaan husnul khotimah adalah al-ijtihadu fi sahatil qital, yakni mati syahid. Mati syahid itu juga termasuk alamat tanda-tanda husnul khotimah. Dalilnya juga sudah saya sampaikan. Kemudian yang kelima adalah al-mautu ghaziyan fi sabilillah, yakni meninggal dalam peperangan, tapi semuanya dalam rangka di jalan Allah. Ini juga dalil-dalilnya juga sudah saya sampaikan. Hadirin yang dimuliakan Allah ya. Kemudian yang nomor 6 itu adalah al-mautu bit-ta'un. Orang yang meninggal karena sebab sakit ta'un. Ta'un itu apa? Sakit kolera. Sakit kolera ya. Kolera itu kadang tangannya meritili gitu ya. Jadi lepas dan lain sebagainya ya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari ya, at-ta'un syahadatu likulli muslim, bahwa orang yang muslim ketika dia terkena ta'un atau sakit kolera, maka ini termasuk alamat husnul khotimah. Ibu hadirin yang dimuliakan Allah. Nah ini yang nomor 6 ya, yang terakhir kemarin saya sampaikan. Kemudian yang nomor 7 as-sabi'ah adalah al-mautu bida'ul batni. Apa itu? Orang muslim yang meninggalnya karena sakit perut atau sakit daerah pada perut ya. Sakit daerah pada perut di sini, batin ini juga termasuk paru-paru ya, juga termasuk jantung ya, termasuk juga sakit ginjal misalnya dalam batin, dalam perut. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, wa man mata fil batni fahuwa syahid. Barang siapa yang meninggal karena sebab sakit batin, sakit perut ya, pada daerah-daerah perut, daerah sini ya, maka fahuwa syahid, maka dia termasuk alamat husnul khotimah. Ada yang daerah sini yang sakit perut kemudian meninggal, ada ya. Biasanya yang banyak itu jantung ya. Jantung itu menurut informasi kedokteran itu mendadak kadang itu mendadak ya. Jadi kalau tidak secara cepat untuk diantisipasi ya, tiba-tiba terus kayak masuk angin duduk. Itu ada diceritain dari Dokter Probo Suseno dari Sarjito, temannya itu habis olahraga, padahal sebelumnya itu sehat, ya, padahal sebelumnya itu well, ya, habis olahraga badminton, ya, tapi semuanya takdir Allah.
ya satu set ya, sekitar satu set terus berhenti, tahu-tahu duduk, kemudian meninggal. Nah, itu memang yang namanya ajal atau meninggal dunia itu memang rahasia daripada Allah. Kita hanya bisanya memohon pada Allah ya, agar umur kita panjang dan bermanfaat. Agar umur kita panjang bermanfaat untuk umat, ya, untuk diri, keluarga, umat, dan lain sebagainya. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, itu yang nomor 7. Yang nomor 7. Kemudian yang nomor 8 dan 9 ya. As-saminatu wa tasi'atu al-mautu bil gharq wal hadm. Yakni meninggal karena sebab tenggelam. Karena sebab tenggelam. Ada misalnya orang renang misalnya, atau kapal selam kemudian tenggelam ya. Tapi yang meninggal itu dengan catatan dia orang muslim. Kalau orang muslim meninggalnya tenggelam, maka ini termasuk alamat husnul khotimah. Dulu pas ketika di pondok ya, ada 7 anak yang tenggelam di Sungai Upak. Pernah dengar nggih? Pernah itu ya. Iya, jadi tenggelam masih remaja ya. Lagi masih remaja. Kalau dia muslim, dia beragama Islam, kok kemudian meninggalnya tenggelam, tapi dengan catatan juga tidak malu. Tidak bunuh diri. Nah, kalau misalnya di tebing ya, muslim ya, terus kemudian di tebing terus ambyur niat untuk bunuh diri, nah ini sudah beda persoalannya. Sudah beda persoalannya. Itu namanya bunuh diri. Bunuh diri itu bagaimana ya? Tetap dosa besar. Dosa besar ya. Karena itu jangan sampai kita ini melakukan hal tersebut. Na'udzubillahi min dzalik. Yang ke-8 adalah al-mautu bil gharq wal hadm. Yakni tenggelam atau kena reruntuhan gempa bumi. Nah, ini termasuk alamat husnul khotimah. Di tahun 2006 itu ya, di Bantul itu ya, banyak ya yang rumah-rumah pada ambruk, kemudian juga banyak juga yang meninggal dunia. Bahkan sampai kayak hari kiamat itu. Sana ada arus dari Laut Kidul itu sudah sampai di Kota Gede. ada yang provokasi itu seperti itu ya. Ya enggak Pak Takmir? Iya dah, tsunami ya. Tsunami sudah sampai di Kota Gede, padahal saya pas pada waktu baru di Monjali ya, masih jauh di jalan Magelang itu ya. Terus kemudian ke utara, awas itu Gunung Merapinya juga meletus ya. Oh sudah, orang-orang pada bingung itu, orang-orang pada bingung ya, seperti peristiwa hari kiamat hakikatan yang betul sama bingung itu mau kemana tuh dan lain sebagainya. Ada kabar banyak orang yang mencari kesempatan. Ini kan juga satu hal yang mestinya jangan sampai terjadi. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, di Sendowo itu kan dulu juga terasa juga itu gempa. Pada waktu itu kalau saya tinggalnya di Sleman, Pak. Di Sleman di daerah Murangan sana. Ya, di sana kemudian terjadi gempa juga, keras juga,
kemudian kita mau juga ketika itu kerja di rumah sakit Sarjito, mau masuk ya, kemudian karena saking riuhnya kita tilik di Sendowo. Tilik di Sendowo itu ternyata di sebelah selatan Sendowo itu ada yang meninggal karena hanya ketiban bata yang istilahnya belum dilepo itu ya. Jadi bata rumah tapi pagar bata itu gitu, kemudian ambruk, dia ketiban itu, nah, akhirnya dia meninggal. Nauzubillah min dzalik, memang sudah takdirnya dari Allah. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah. Nah, kalau ini dialami orang muslim, kalau ini dialami orang yang beragama Islam, meninggal karena sebab gempa bumi, meninggal karena sebab al-hadam, maka ini termasuk alamat husnul khatimah. Hadirin yang dimuliakan Allah, ini berdasarkan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan juga Imam Muslim dan juga At-Tirmidzi dan yang lainnya. Asy-syuhada khamsatun. Bahwa syahid itu ada 5. Ada 5. Maksudnya yang termasuk alamat husnul khatimah. 5 itu apa? Yang pertama al-mad'un, yakni orang yang terkena wabah kolera atau sakit kolera. Yang kedua adalah wal mabtun, orang yang terkena sakit perut atau pada bagian perut. Kemudian wal gharq, yang selanjutnya yang ketiga adalah tenggelam. Pada beberapa waktu yang lalu ya juga di daerah Kricak itu kan ada kayak semacam bendungan kali tapi ada yang megung gitu ya. Kemudian di situ dimandiin, tapi maksudnya digunakan untuk mandi, tapi juga akhirnya ada beberapa orang yang istilahnya tenggelam sehingga mati. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah. Kemudian juga wasoibul hadmi, yakni orang yang terkena reruntuhan bangunan atau gempa. Nah ini yang ke-8 dan ke-9 adalah al-mautu bil gharq wal hadam, yakni orang yang meninggal karena sebab tenggelam dan juga karena sebab gempa atau reruntuhan bangunan. Ini yang nomor 9. Kemudian Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, yang nomor 10 adalah mautul mar'ati fi nifasiha bisababi waladiha. Meninggalnya seorang wanita karena sebab melahirkan atau karena sebab nifasnya. Ini juga jihad betul ya. Jihad betul. Nah, ini misalnya yang bisa merasakan ibu-ibu ini, kalau bapak-bapak yang bisanya menolong dan berdoa ya. Nah, kok gemujeng Bu? Ya, kok gemujeng? Iya. Jadi memang jihad betul ya, jihad betul melahirkan itu ya, dari sisi kesehatan, dari sisi perjuangan untuk sehat, untuk kuat dan lain sebagainya. Karena itu ketika orang itu meninggal, wanita yang muslim, dia meninggal dalam keadaan dia pas ketika melahirkan atau nifasnya, sebab nifasnya, maka ini termasuk alamat husnul khatimah. Ini disebutkan dalam hadis Nabi ya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu ada Abdullah bin Rawaha. Pada waktu itu Rasul tilik atau besuk pada Abdullah bin Rawaha. Fama tahawwaza lahu an firashihi ya. Kemudian fama tahawwaza lahu an firashihi ya. Kemudian beranjak
lahu an firashihi. Nabi pada waktu itu kemudian berada di depannya, ya, pada Abdullah bin Rawaha. Faqala, ketika itu Nabi bersabda, adadri man syuhada'u ummati. Wahai Abdullah, tahukah siapa yang termasuk syahid? Siapakah yang termasuk syuhada dari umatku? Qalu, pada waktu itu selain Abdullah dan lainnya itu ada kemudian menjawabnya, qatlul muslim syahadah. Terbunuhnya seorang muslim yang ketika itu memperjuangkan kebenaran, maka itu termasuk syahid, maka itu termasuk syuhada. Qala, kemudian Nabi bersabda, inna syuhada ummati idza laqalil. Kalau hanya itu saja, orang yang syahid itu hanya berperang dengan musuh orang muslim kemudian meninggal, kalau hanya itu saja nanti sedikit. Nah, nanti sedikit, ya. Nah, kemudian Nabi menjelaskan sebenarnya selain itu juga termasuk syuhada, termasuk syahid. Apa saja itu? Yang pertama adalah qatlul muslim syuhada, artinya orang yang meninggal berperang seorang muslim dengan musuh muslim kemudian meninggal, ini termasuk syahid, ya. Kemudian wal mar'atu yaqtuluha waladaha jama'a. Wanita yang ketika itu meninggal melahirkan anaknya kok kemudian meninggal, ini termasuk syuhada juga, termasuk syahid juga. Hadirin yang dimuliakan Allah, bahkan dalam hadis, ya, nanti, ya, orang muslimah atau wanita yang melahirkan kemudian meninggal dunia, maka nanti atau kelak di akhirat itu masih dibantu oleh bayinya itu, yajurruha waladuha bisarorihi, ya. Jadi apa istilahnya khususnya, tali ususnya itu nanti di akhirat itu akan istilahnya geret ibunya untuk menuntun masuk ke dalam jannah, untuk dituntun masuk di dalam surga. Ini apa disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan menurut pakar hadis, wa isnadu sahih, hadisnya itu adalah sahih, artinya tidak diragukan lagi. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, itu yang asyirah, yang ke-10. Kemudian yang ke-11 dan ke-12, yakni al-mautu bil haqq. Orang meninggal karena sebab terbakar. Orang meninggal karena sebab terbakar. Ini juga termasuk alamat husnul khotimah, tapi dengan syarat muslim, tapi dengan syarat orang Islam. Tapi jangan terus aku tak bakar bensin terus langsung lebu alamat husnul khotimah, ya jangan gitu, ya. Kalau itu termasuk apa? Ya, bunuh diri. La yajuz, tidak boleh, tidak boleh. La yajuz, ya. Jangan sampai seperti itu, ya. Dulu ketika peristiwa Gunung Merapi meletus itu kan banyak orang muslim yang syahid, ya, Mensewu, ya, termasuk Mbah Marijan, ya. Nah, ini kan kalau dilihat dalam konsep syariah, konsep agama secara dohir, ya, Mbah Marijan meninggal karena letusan Gunung Merapi, sampai istilahnya kayak Nyun Sewu kaku, ya, kayak bentuk sujud atau bentuk rukuk gitu, ya. Nah, ini
di Sarjito pada waktu itu kita juga membantunya untuk mengurusi jenazahnya. Pak, kalau gini gimana? Apa mengkafaninya? Ya sudah, sesuai dengan bentuknya saja. Ya. Karena kita tidak boleh kalau kita itu mengkafaninya itu istilahnya menyakitkan gitu ya. Gini kemudian diklok, tidak boleh ya. Karena itu menyakitkan, ya sudah sesuai dengan bentuknya, kemudian dikafani sebisanya dengan ikatan 7 ya, atau kalau misalnya ikatan 7 terlalu banyak, ya sudah ikatan seberapa, yang penting ganjil ya. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, pada waktu itu juga itu sempat kaget itu ya. Kagetnya itu pas kita dari luar ada panggilan merawat jenazah, kita masuk di kamar itu kok ada bungkusan plastik kresek tapi tebal. Saya tanya pada pegawainya atau ruangan IKF yang ruangan jenazah, Pak ini apa Pak? Sana menjawab, ini itu manusia. Jadi manusia itu sudah terbungkus plastik yang sudah kayak debu ya, yang dibungkus ya, ya sudah seperti abu dimasukkan di plastik itu. Karena apa? Karena derajatnya itu kan tinggi sekali tuh, 6.000 derajat ya, 6.000 derajat itu ya sudah ya, kalau kita kena pun juga mungkin bisa juga seperti abu kalau kita masuk di situ. Nah, Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan, pertanyaannya bagaimana ini merawat jenazah ketika istilahnya sudah terjadi semacam itu? Maka jawabannya adalah ini cukup ditayamumkan saja. Ditayamumkan saja. Soalnya kalau misalnya kemudian dalam kayak istilahnya debu ataupun katakanlah pasir ya, kasih air malah jadi bubur nanti. Malah jadi bubur ya. Ya, cukup para ulama itu memberikan penjelasan cukup ditayamumkan saja ya. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, meninggal terbakar ini termasuk alamat husnul khotimah ya. Wazatul jambi, dan juga sakit busung perutnya besar misalnya, busung perut. Nah, ini termasuk alamat husnul khotimah. Pernah enggak Bapak Ibu itu pas ketika besuk di Sarjito itu ada pasien atau di rumah sakit lain yang perutnya besar? Pernah ya? Nah, iya pernah karena hamil. Kalau hamil ya enggak ada masalah ya. Ada juga yang tidak hamil tetapi perutnya besar ya perutnya besar gitu ya. Nah ini termasuk juga ketika dia meninggal sakit busung perut, maka ini termasuk alamat husnul khotimah. Ini berdasarkan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Daud, An-Nasa'i dan juga Ibnu Majah dan yang lainnya. Kemudian yang ke-13 adalah al-mautu bida'us sulli. Apa itu? Al-mautu bida'us sulli itu adalah orang yang meninggal karena sebab sakit TBC. Karena sebab sakit TBC. Ini termasuk alamat husnul khotimah. Tapi juga dengan catatan ini yang meninggal adalah orang musyrik. Kalau sakit TBC tidak usuli, maka kok kemudian meninggal, nah itu termasuk alamat husnul khotimah. Nah, ini Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, berdasarkan hadis ya, yang diriwayatkan oleh At-Tabrani. Ya. Kemudian yang ke-14 adalah, nah ini penting untuk kita pahami ya. Al-mautu fi sabilid difa' anil mal al-muradi
ghusbu. Kalau misalnya ada perampokan ya, kemudian kita berusaha untuk mempertahankan harta benda kita, kemudian kok kita meninggal, maka ini termasuk alamat husnul khatimah. Ya, ada pencurian, ya, kemudian perampokan di rumah, ya, kemudian bismillah kita pertahankan harta benda kita, jangan sampai dirampok dan lain sebagainya. Ya. Terjadi mungkin pertarungan, kemudian kita meninggal, itu termasuk alamat husnul khatimah. Tapi zaman sekarang ini kan sudah ada Pak Polisi, ya. Nah, sudah HP-nya aja, delik sebentar HP, gundangi Pak Polisi. Pak Polisi, ini ada perampokan di sini dan lain sebagainya. Nah, semoga terus datang membantunya. Ya. Hadirin yang dimuliakan Allah, nah, itu yang nomor berapa tadi? 14 ya. Ini berdasarkan hadis riwayat Al-Bukhari ya. Yang nomor 14 berdasarkan hadis riwayat Al-Bukhari adalah orang yang meninggal karena sebab mempertahankan harta bendanya ya, sebab adanya perampokan, pencurian dan lain sebagainya ya. Kemudian yang nomor 15 dan 16 yakni al-mautu fi sabilid difa' anid-din wa nafas. Nah, yakni meninggal karena sebab membela agama. Ya, meninggal karena sebab membela agama. Ini juga termasuk alamat husnul khatimah. Dan juga meninggal karena sebab membela jiwa. Kita enggak salah, ya? Kemudian tahu-tahu kok mau dibunuh dan lain sebagainya. Kita membela diri karena Allah, kemudian meninggal, maka ini termasuk alamat husnul khatimah. Ini berdasarkan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, An-Nasa'i dan Imam At-Tirmidzi ya. Mangkutila barang siapa ya yang dibunuh dauna malihi karena sebab membela harta bendanya, bahwa syahid, maka ini termasuk syahid. Wa mangkutila dauna ahlihi bahwa syahid. Barang siapa yang dibunuh karena membela keluarganya dan keluarganya itu tidak ada salahnya, kita bela karena kebenaran, maka fahuwa syahid, maka itu termasuk syahid. Wa man qutila dauna dinihi, dan barang siapa yang membela agamanya ya, maka fahuwa syahid, kemudian dia meninggal, maka ini termasuk syahid. Membela agama ya, termasuk syahid juga ya. Wa man qutila dauna damihi fahuwa syahid. Barang siapa yang membela jiwanya karena diancam dan tidak salah, kok mau dibunuh, kemudian kita membela diri, kemudian kita meninggal, fahuwa syahid, maka ini termasuk alamat husnul khatimah. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah. Kemudian yang terakhir ya, yang nomor 17 dan 18 adalah al-mautu murabiton fi sabilillah. Orang yang meninggal karena sebab berjaga-jaga, jaga keamanan ya, termasuk satpam. Pak Satpam itu karena jaga keamanan, kalau karena Allah jaga keamanan, kok kemudian terjadi istilahnya pertarungan, Pak Satpam itu membela keamanannya, maka kok kemudian meninggal, maka ini termasuk alamat husnul khatimah. Hadirin yang dimuliakan Allah, ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ya, robatu yaumin wa lailatin
berjaga-jaga satu hari dan juga satu malam, khairun, itu lebih baik, min siyami syahrin wa qiyamihi, daripada puasa sunnah satu bulan lamanya, dan juga daripada mendirikan sholat sunnah selama satu bulan. Ini betul-betul sangat keutamaannya sangat besar sekali ya. Kita ronda untuk menjaga keamanan di kampung ya. Kemudian kalau istilahnya ada sesuatu, kemudian kita membelanya karena Allah, kok kemudian meninggal, maka ini termasuk alamat husnul khatimah. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan. Kemudian yang terakhir, yang nomor 18 adalah as-saminatu asyara, yang 18 adalah al-mautu ala amalin sholihin. Orang yang meninggal pas melakukan amal soleh. Ini juga termasuk alamat husnul khatimah. Bapaknya B.J. Habibie itu, menurut informasi itu meninggal dalam keadaan pas waktu itu sholat tahajud, itu sholat malam. Ini termasuk alamat husnul khatimah. Ketika kita melakukan sholat, kemudian sujud langsung, kok kemudian meninggal, nah ini termasuk alamat husnul khatimah. Ataupun pas kita ini beramal soleh seperti ini, kemudian Allah takdirkan kok kemudian meninggal, maka ini termasuk juga alamat husnul khatimah. Karena apa? Karena melakukan kebaikan, kita mendengarkan ceramah, kita mendengarkan pengajian, dan lain sebagainya. Kita mengikuti tadarus Al-Quran, nah, kok kemudian Allah takdirkan meninggal, maka itu termasuk alamat husnul khatimah. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, ini berdasarkan hadis Nabi ya, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad ya. Nabi bersabda, "Man qala la ilaha illallah", barang siapa yang mengucap atau mengatakan la ilaha illallah ya, kita berzikir dengan kalimat la ilaha illallah, kemudian kok kita meninggal, maka ini termasuk alamat husnul khatimah. Man qala la ilaha illallah ibtigha'a wajhillah khutima lahu biha dakhalal jannah. Barang siapa yang berzikir mengucapkan kalimat la ilaha illallah karena Allah, maka khutima lahu biha dakhalal jannah, maka dia disempurnakan oleh Allah dengan beramal tersebut, dakhalal jannah, dia akan masuk surga, dia akan dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga kalau kita pas puasa ya, puasa Ramadan, puasa Senin Kamis ya, puasa Daud, kok kemudian Allah takdirkan kita meninggal, maka ini termasuk alamat husnul khatimah. Wa man shoma yauman ibtigha'a wajhillah khutima lahu biha dakhalal jannah. Barang siapa yang berpuasa, baik itu puasa sunnah, baik itu puasa wajib ya, puasanya betul-betul karena Allah, maka khutima lahu biha dakhalal jannah, maka dia disempurnakan oleh Allah, dia akan masuk surga ya. Demikian juga wa man tasaddaqa bi shadaqatin ibtigha'a wajhillah khutima lahu biha dakhalal jannah. Barang siapa kita bersedekah, nah kemudian pas ketika bersedekah itu kemudian kita meninggal, maka dia disempurnakan, dia akan masuk di dalam surga. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, inilah beberapa hal yang terkait dengan tanda-tanda alamat husnul khatimah. Ternyata banyak ya, banyak sekali. Ada berapa? Ada 18 tanda-tanda atau alamat seseorang itu meninggalnya dalam keadaan husnul khatimah. Ya, kita berharap
pas kita zikir, misalnya habis sholat, kita juga berharap besok kalau kita sudah istilahnya banyak manfaat untuk umat dan lain sebagainya, kalau kemudian kita berharap juga agar meninggalnya juga dalam keadaan husnul khotimah. Itu harapan kita semuanya ya. Saya kira ini kajian pada petang hari ini. Insya Allah besok kita lanjutkan ghuslul mayit, memandikan jenazah. Nanti ketika teori sudah selesai, insya Allah saya bawakan boneka mayat yang biasa untuk mempraktek jenazah atau untuk memandikan jenazah. Insya Allah. Saya kira ini saja pertemuan pada petang hari ini, atau mungkin ada yang untuk praktek. Enggak, besok saya bawakan aja ya. Saya bawakan boneka ya, itu lebih enak ya daripada orang untuk mempraktek ya, untuk praktek ya. Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Baik ya. Baik, itu pertanyaan yang bagus ya. Bagaimana kalau misalnya dia itu catatannya Islam ya. Maksudnya maaf ya, KTP-nya Islam. Tapi kok dia itu tidak sholat atau tidak melaksanakan sholat dan lain sebagainya. Maka halo, yang dinamakan orang Islam itu adalah orang juga itu melakukan sholat 5 waktu. Kalau dia itu sengaja tidak melakukan sholat 5 waktu, apalagi kemudian dia menafikan atau meniadakan salah satu rukun Islam, maka ini sebenarnya secara syariat para ulama yang masyhur itu sudah kharijal Islam, dia sudah di luar Islam. Bisa dipahami ya? Ya. Karena itu yang namanya Islam, yang namanya Muslim, dia sholat 5 waktu. Kemudian juga berupaya berusaha untuk datang ke masjid, ya, berjamaah dan lain sebagainya. Bisa dipahami ya? Jadi kalau dia sengaja untuk tidak melakukan sholat, maka dia termasuk sudah kharijal Islam, di luar Islam. Meskipun itu. Hanya saja ketika itu kemudian bagaimana perawatan jenazahnya, kitab ini memberikan saran kalau KTP-nya Islam tetap dirawat sesuai dengan Muslim. Ya, hanya itu, soalnya kalau tidak dirawat Muslim nanti malah dirawat yang lainnya itu repot. Tetapi status keimanan dan lain sebagainya itu Allah yang memberikan atau yang memeriksakan ya, atau yang menentukan. Tapi ketika dohirnya sengaja tidak melakukan sholat, maka dia termasuk kharijal Islam. Paham ya? Oke, baik. Saya kira ini, mari pertemuan ini kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.